Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita kitab Arba'in An-Nawawiyah. Terakhir kita di hadis yang ke-15. Sekarang kita hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala, berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah aku wasiat, qala la taghdab, Nabi SAW mengatakan jangan marah. Farad dada miroron, beliau mengulanginya berkali-kali. La qala la taghdab, jangan marah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Secara umum makna hadis ini, yang pertama, hendaknya seorang muslim terbiasa saling mewasiatkan dalam kebaikan. Kehendaknya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu terbiasa dengan saling mewasiatkan dalam kebaikan. Saling menasihati. Kalau mewasiatkan dan dia, tolonglah aku beri nasihat, tolong aku wasiatkanlah apa yang harus aku pegang, yang terbaik untuk diriku apa sing kira-kira lah, wasiatkan aku, saya akan pegang dengan kuat. Di sini ya, lak takdub, jangan kamu marah, berarti kekuranganku ini suka marah, berarti aku ki nasihatono, ya kamu cuma marah-marah, soalnya kamu suka marah. Kita minta kepada saudara kita sesama muslim atau yang lainnya teman kita, aku mbok dinasihati toh, kira-kira apa ya, kowe gane ngomong ngapusi wae, aja ngapusi, ngomong sing jujur. Nah itu kan koreksi diri kita yang mengoreksi teman kita. Inilah mewasiati dalam hal kebaikan, bukan dalam keburukan, kebaikan. Bisa difahami ya wasiatkan di sini. Yang pertama, kita hendaknya seorang muslim itu biasakan saling mewasiatkan dalam hal kebaikan, mengingatkan dan sebagainya, berikan nasihat dan sebagainya. Nasihat yang kedua, boleh meminta diberikan wasiat. Bolehnya meminta diberikan wasiat berupa nasihat dari ulama, dari orang-orang soleh, dari teman-teman kita yang baik, boleh kita minta, aku diwasiati, nasihati. Kita pergi kepada para ulama, kita pergi kepada orang-orang yang soleh, meminta diwasiatkan. Ini kebiasaan yang bagus. Maka kita ketika kita mungkin kita bersilaturahmi kepada orang-orang yang soleh atau orang-orang yang dia itu kita anggap orang-orang ulama atau ustadz atau sebagainya, orang yang lebih tua dari kita minta, boleh aku mau dinasihati. Dia akan keluar nasihatnya nanti. Dia tahu keadaan diri kita. Oke, kamu itu ini ya. Minta wasiat, aku dinasihati. Saya juga sering kalau saya ke rumah Pak D saya dan sebagainya, saya minta nasihat juga. Tolong aku dinasihati, mohon Pak D saya minta nasihatnya. Bilang ya dinasihati juga. Wah murid itu gini diceritakan sebagainya. Itu bagus. Kita kalau minta diberikan nasihat, kita minta nasihat dari para ulama, orang-orang soleh, teman-teman yang baik, supaya kita itu dinasihati. Yang ketiga,
Sebaliknya, bagi yang memintakan wasiat agar tidak segan memberikan wasiat. Tadi kan orang yang meminta wasiat, maka orang yang dimintai wasiat itu harus memberikan wasiat juga. Aku mau dinasihati, alah aku nasihati opo to karo kowe. Jangan, nasihati aja. Mungkin tentang dunia, mungkin tentang mengingatkan akhirat, dan sebagainya dan sebagainya. Maka dia agar tidak segan. Sebaliknya bagi yang dimintakan wasiat agar tidak segan memberikan wasiat. Hendaknya jika juga memberikan wasiat. Kemudian keempat, ini memang anjuran yang sangat kuat untuk menahan marah. Atau anjuran sangat kuat. Dilihat dari mana? Ya tadi, farad dada miroron. Rasulullah SAW itu berulang kali, mengulangi berkali-kali. Berarti artinya di situ memang sangat kuat untuk supaya orang itu tidak untuk menahan amarahnya, jangan marah. Karena diulang-ulang. Sesuatu yang diulang berarti itu sesuatu yang penting, yang harus diperhatikan. Kamu jaga sholatmu, diulangi lagi. Kamu jaga sholatmu, ulangi. Kamu jaga sholatmu. Artinya itu wasiat yang sangat kuat. Diperhatikan, jangan dilupakan. Kalau itu pengulangan seperti itu. Itu 4 itu tadi lah. Kita minta wasiat dan orang yang dimintai wasiat hendaknya dia juga mewasiati. Jadi paham di sini? Ya. Maka kita coba makna pelan-pelan di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki. Ini belum jelas siapa namanya dia ya. Tidak dijelaskan siapa laki-laki tersebut. Yang jelas rajulan di sini dia termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia laki-laki itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Ausini, berilah aku wasiat. Yakni berikanlah aku wasiat yang bermanfaat dan bisa aku amalkan untuk kebaikan kehidupan duniaku dan akhiratku. Nah, ini intinya wasiat tadi. Berikanlah aku wasiat yang bermanfaat dan bisa aku amalkan untuk kebaikan kehidupan duniaku dan akhiratku. Ini wasiat yang dianjurkan. Bukan wasiat itu cuma didengar, diucapkan, tetapi tidak diamalkan. Bukan. Tapi dia minta wasiat supaya diamalkan, dan ini untuk kebaikan dunianya dan akhiratnya. Bukan dunia saja, tapi akhiratnya terlebih. Misalnya ada orang tanya, kerjaan apa ya yang paling apik? Kira-kira enggak aku. Tapi jangan kita lihat dinasihati dunianya saja. Wae kerja ngene wae. Tapi kita juga pikirkan biar selamat dunia akhirat. Wae kerjaan wae neng kene paling kok jam 8 mangkat, engko berapa pulangnya itu? Jam 8 pulang itu. Jam 4 lah, baru itu sore iso ngaji. Nah, iso ngumpul karo kanca-kanca, iso ngaji, engko salate iso nyaman. Dan ini pekerjaan kene iki nyaman, kok salate penak, ora dilarang dan sebagainya. Nah, itu ora cuma gue kerjane kan gue gajine akeh. Ngene akeh ngene, gue cuma dunia jangan. Tapi juga wasiatkan selamat dunianya, selamat akhiratnya. Nah, itu wasiat itu seperti itu. Kalau kita benar-benar itu berwasiat kepada teman kita, sesama kaum muslimin, bukan hanya keuntungan dunia saja, tapi juga keuntungan dunia dan akhiratnya. Kira-kira kerja apa ya sing apik gua aku? Yo, apik itu kerja 8 pulang jam 4. Lagi salate kono kuwi ora penak lah, nek wayahe salat yo salat. Nah, engko nek sore, gue mulai sore baru iso ngikut ngaji dan sebagainya. Itu
Berarti dia mewasiatkan bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Berarti bukan cuma keuntungan dunia saja yang diperhatikan, tapi keuntungan akhirat semuanya. Nah, yang menjadi timbangan yang kita lakukan itu yang kita timbang dua, kehidupan dunia maupun akhirat. Kalau tidak bisa, kita unggulkan akhiratnya. Ewadine iki kerjaku rekoso, tapi akhiratku iso slamet, daripada kerja niki penak tapi akhirate ora kecekel, ora slamet. Itu nasihat yang bermanfaat yang harus diamalkan untuk kebaikan duniaku dan akhiratku. Maka ausinin, berilah wasiat. Berilah satu perbuatan amalan yang ini bisa bermanfaat untuk kebaikan duniaku dan akhiratku. Apa ini ya Rasul? Nah, kalau menurut Syekh Utsaimin, nah, bisa dicatat ya. Menurut Syekh Utsaimin, wasiat itu Syekh Utsaimin Utsaimin. Ini beliau sudah meninggal ya. Beliau mengatakan al-wasiat itu hiyal ahdu. Wasiat adalah janji kepada seseorang, dengan urusan yang penting. Janji kepada seseorang dengan urusan yang penting. Contohnya sebagaimana seorang laki-laki mewasiatkan misalnya terhadap sepertiga hartanya atau anaknya yang kecil atau yang seperti itu. Wasiat itu adalah janji kepada seseorang dengan urusan yang penting. Wasiat. Ada beberapa macam-macam wasiat. Ya, wasiat itu ada bermacam-macam. Yang pertama, wasiat takwa. Jadi kalau kita ketemu konco kita dan teman kita, ya paling wasiat yang paling bagus takwa. Menasihati dengan ketakwaan. Yang kedua, wasiat kepada orang yang hendak berpergian atau safar. Jadi wasiat kepada orang yang hendak safar, berpergian. Ini juga wasiatnya apa? Ini seperti hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu istadzantu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil humrati fa idzan qala la tan sana ya ukhayya min du'aik faqala kalimatan ma yasuruni au li bihad dunya. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, saya meminta izin kepada Nabi SAW untuk umroh. Maka beliau mengizinkan aku dan bersabda, ini wasiatnya, jangan engkau lupakan kami, wahai saudara, pada doamu. Jangan lupakan kami, wahai saudara, pada doamu. Umar berkata, ini adalah kata yang dengannya membuatku merasa paling bahagia di dunia. Kemudian wasiat dua itu yang ketiga, wasiat yang safar kepada yang ditinggalkan. Tadi kan wasiat kepada orang yang mau safar, sedangkan ini wasiat yang safar kepada yang ditinggalkan. Apa dia punya wasiat apa? Kata Abu Hurairah mengatakan, wada'ani Rasulullah sallam faqala asta'dziukallah alladzi la tadi'u wada'ihu. Rasulullah sallam meninggalkanku, lalu beliau bersabda. Jadi Rasulullah sallam itu mau berpergian, lalu beliau mengatakan kepada Abu Hurairah, aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak pernah menghilangkan titipannya. Itu nasihatnya. Boleh kita mewasiati ketika kita mau berpergian, kita wasiat kepada istri kita. Kamu nanti di rumah ojo lali sholat, di rumah nanti pakan ono wedhusku. Engko di rumah, ini wasiat juga. Boleh diwasiatkan seperti itu. Keempat, wasiat kepada keluarga jika seseorang meninggal nanti. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-180. Jadi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut
diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, maut, jika meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karibnya. Hartanya di sini nanti dibagi ya, harta saya nanti baginen, tapi dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan aturan Rasulullah SAW, ojo di rebutan. Nanti wasiat saya ini tolong berikan kepada orang ini. Nanti wasiat itu sepertiga dari hartanya dari, atau nanti saya meninggal, tolong ya bayaran utang-utangku, boleh. Nanti ada seseorang itu, para sahabat siapa ya, tabiin itu ya, ulama dulu itu. Nanti ada orang yang dia itu banyak hutang dan dia takut kalau mati masih punya hutang. Dia datang kepada orang yang kaya, saudaranya yang kaya, bilang, aku nanti mau mati, tolong ya lunasan hutangku. Itu wasiat juga. Disebutkan An-Nisa itu surat yang keempat ayat 11. Disebutkan di sana itu mim ba'di wasiyatin yusibiha audain, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Begitu pula dengan surat Al-Maidah, dicatat saja ya, tentang wasiat dan bayar hutang tadi. Itu Al-Maidah ayat yang ke-106. Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam hukum wasiat ini ya. Wasiat. Yang pertama, wasiat adalah wajib bagi setiap orang yang memiliki harta. Ini dalam harta ya, memiliki ya, wajib. Wasiat itu adalah wajib bagi setiap orang yang memiliki harta, baik sedikit ataupun banyak. Artinya dia berwasiat sepertiga tadi loh. Dia wajib, kalau dia punya sedikit banyak boleh dia berwasiat. Yang kedua, wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi dari si mayit, ini juga wajib. Arti wasiat itu kepada kedua orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi dari si mayit. Artinya gimana? Yang bukan ahli waris. Nah, kalau bukan ahli waris, dia mendapatkan wasiat. Ini hukumnya wajib. Kalau yang ahli waris, dia tidak dapat wasiat. Kowe tak kayak rumah kono, itu wasiat itu. Padahal dia ahli warisnya anaknya, tidak dapat dia. Misalnya gini, kan dia punya harta orang ini sebelum meninggal. Lah aku nek mati, kayak omah kayak PN le kepada anaknya. Padahal ini harus diwaris dulu. Bahkan wasiat ini bukan kepada ahli waris, tapi kepada orang yang bukan ahli waris. Nah, misalnya kepada ponakan atau mungkin tetangga kita. Soben aku nek meninggal, aku wis ngomong karo anak-anakku, iki soben omah iki sing mbok nggone PN. Boleh. Nah, maka wajib di sini malahan memberikan wasiat kepada kedua orang tua. Orang tua ini mungkin ya morotua enggak dapat dia. Orang tua asli dapat. Orang tua, kerabat yang tidak mewarisi dari si mayit, maka dia wajib. Walaupun sebagian itu tidak mewajibkan. Itu ya. Itu tentang wasiat harta tadi. Wasiat harta berarti dia itu namanya wasiat kan sepertiga. Wasiat itu tidak boleh tidak kurang sepertiga. Tidak boleh melebihi sepertiga. Nah, kalau melebihi sepertiga tidak boleh dari harta orang yang meninggal. Nah, dan wasiat ini bukan kepada ahli warisnya. Itu tentang wasiat. Kalau wasiat kepada anaknya, itu wasiat ngei. Nah, nek ngei boleh. Kowe tak kei. Monggo. Kalau kowe tak wasiati aku nek meninggal ki PN, ini bukan wasiat kepada anaknya, tapi warisan nanti kepada anaknya. Dia sudah mendapatkan wasiat, mendapat warisan. Dia mendapatkan warisan plus wasiat.
Ya ini nanti jadi masalah kepada dari keluarga. Lah ke anak apa jenenge adik gue wis entuk warisan, wis entuk wasiat. Hah? Omah kon ngepek. Nah, kan akan jadi nanti malah jadi kayak ya, rame di keluarga. Nah, maka ahli waris ya sudah tidak mendapatkan wasiat. Bisa dipahami di sini? Nah, ketiga.